Kita jadi kanwil. Bukan karena kita hebat, tapi karena dipilih sama menteri. Biar kau hebat, kalau menterimu tidak senang kok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ya kan? Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mau sombong dengan jabatan yang kita miliki, kanwil, berapa lama? 2-3 tahun. Ada batasnya, ada pensiun. Biar kau cerdas bagaimana sih bahwa saatnya pensiun. Wassalam. Dengan senang hati apa boleh buat Pak? Bapak harus tinggalkan ini ruangan. Masih mau pakai pangkat kanwil. Bapak lewat. Anak buah bilang astagfirullah. Sudah sakit ini Bapak ini. Itu anggota DPR mau sombong. Bagaimana ceritanya anak kau jadi anggota DPR kalau dipilih? Tidak mungkin kau jadi DPR kalau tidak dipilih. Orang protes. Kenapa orang joget-joget anggota DPR? Bagi saya orang berilmu dan paham. Saya anggap lazim, wajar. Kenapa? Memang dia artis. Siapa suruh kau pilih artis? Ya artis, ya dia joget lah. Memang kerjanya sebelumnya tukang joget. Ada orang cerdas, ada. Nggak kau pilih. Kenapa? Karena wani piro. Nah, Bapak, saudara-saudara sekalian, Nabi kita teladani ahlaknya. Ahlak itu, coba kita lihat ahlak Nabi. Kita mulai dari rumah tangga. Nabi suatu ketika terlambat pulang dari dakwah. Aisyah sudah tidur. Nabi ketuk pintu. Assalamualaikum ya Khumairah. Tidak ada jawaban. Assalamualaikum ya Khumairah. Tidak ada jawaban. Nabi pikir, oh tidur ini. Nabi ambil serbannya, dia hemparkan di depan pintu. Beliau tidur depan pintu. Bangun Aisyah dibuka, ada Nabi di depan pintu. Bagaimana reaksi Nabi? Dia jabat tangan istrinya sambil dia cium jidatnya. Apa dia bilang? Maafkan saya terlambat pulang tadi malam, sehingga kau tidur sendiri di kamarmu. Allah karim. Coba kalau Bapak. Ini mau dulu sederhana dulu Pak. Ini mau saja kita contoh. Dari tugas luar ke ini Pak, berdarah-darah otak cari target. Ya kan? Pulang tidak bangun. Pas dibukakan pintu, dongok memang tonggok kamu. Itulah Rasulullah, ahlaknya kepada istrinya luar biasa. Kepada istri dulu Pak. Kita hormati istri. Kita hebat di sini bukan karena kita semata yang jagoan dan cerdas, tapi karena ada istri yang memberikan ketentraman jiwa. Mana bisa saya ceramah Pak kalau istriku bikin ngamuk? Tidak mungkin saya bisa. Saya jago begini ceramah bukan karena saya hebat. Nah, mamanya cek kasih tenang saya. Coba kalau lagi 10 menit saya mau ceramah. Tiba-tiba dia WhatsApp, pulang kok. Apa Pak? Tunggu dulu, pulang kok. Sebentar, pulang kok. Kenapa? Kesetrum anakmu. Iya toh Pak. Maka kalau mau tenang, harus muliakan istri. Rasulullah itu memuliakan istrinya. Tidak ada istrinya dipanggil istri namanya. Tidak pernah beliau didengar Aisyah, Khadijah. Tidak. Beliau panggil Khadijah Ummul Mukminin. Aisyah beliau panggil ya Khumairah, yang kemerah-merahan pipinya. Coba kita Pak, kadang-kala panggil istri dengan gelar yang tidak bagus. Dut. Mantap-mantap istrinya gendut, dia panggil gendut. Tam, hitam. Apa kata istrinya? Apa PC? Ya kan? Mulai dari rumah tangga dulu. Saling menghormati. Kenapa sekarang banyak rumah tangga tidak saling menghormati? Kasar. Terlalu lama pacaran. 4 tahun pacaran. Berapa kali bohong. Berapa kali selingkuh. Orang pacaran Pak pasti tidak ada lagi tuh namanya saling menghormati ketika dia selingkuh, ketahuan bohong. Maki-maki kan. Nah sudah menikah kebiasaan maki-maki itulah yang bawa. Coba kalau tidak saling kenal. Enggak, itu karena kita tidak ada jejak digital. Dan itu perempuan sekali kau bohongi, seumur hidup dia ingat. Karena memang perempuan itu ahli sejarah.
Makanya istri saya Mama Nyece bilang, kau tahu ji perempuan ahli sejarah maka jangan kau bikin sejarah. Ya, itu. Kemudian ini dalam rumah tangga kita saling menghormati. Tidak ada susahnya bagi Allah untuk mewafatkan Rasulullah dalam keadaan tawaf. Ya kan? Tidak ada susah bagi Allah mencabut rohnya Rasulullah dalam keadaan sujud sholat. Tidak ada susahnya bagi Allah mewafatkan Nabi dalam keadaan puasa. Ya kan? Tapi apakah Nabi dalam keadaan sholat? Tidak. Apakah dalam keadaan tawaf? Tidak. Apakah dalam keadaan sujud? Tidak. Apakah dalam keadaan puasa? Tidak. Tapi apa? Di pangkuan istrinya. Itu maknanya bahwa ibadah yang paling lama 24 jam rumah tangga. Kalau sholat 5 kali, itu kalau syukur, kalau ada tambah-tambahnya sunnah. Berarti kecil peluang wafat dalam keadaan sholat. Dan 5 kali sehari. Haji, untung sudah kalau kita sudah haji 1 kali. Artinya makin tipis lagi peluang. Puasa paling Ramadan. Tapi berumah tangga, cari nafkah, ibadah. Bapak, sini kerja supaya bisa bayarkan sekolahnya anak, belikan baju istri, bayar cicilan rumah yang ditempati istri kita. Itu semua jihad. Maka perlakukan istri, rumah tangga sebagai ibadah. Rasulullah sebagai kepala rumah tangga, kita juga kepala rumah tangga. Beliau sangat memuliakan istrinya. Balik maulid ini, ayo muliakan istri, hormati suami. Istri juga jangan sampai tidak memuliakan suami. Suami saya jelek Ustaz, ya takdirmu. Kenapa dia jelek? Allah Maha tahu. Karena kalau dia gagah, malu jalan sama ibu. Kenapa? Karena ibu juga jelek. Ya kan? Saling menghormati. Suami jangan menghina istri. Ya, istri muliakan suami. Karena pintu surganya seorang istri ada pada suami. Ridha Allah tergantung ridha suami. Kalau suami sudah ridha, maka pintu surga lebih gampang diraih. Jangan berkata ibu, kami istri ini tergantung dari suami. Itu perkataan motivator. Tergantung suami. Siapa bilang? Kalau tergantung suami, masuk neraka itu istrinya Firaun. Tapi buktinya Nabi katakan, salah satu wanita yang dia masuk surga nanti, istrinya Firaun. Kalau tergantung suami, istrinya Nabi Lut, mestinya masuk surga. Tapi buktinya, masuk neraka dia. Jadi upaya diri kita, hidayah itu pribadi masing-masing. Nah, dan perempuan yang cari nafkah itu, perempuan spesial. Karena dia tidak diwajibkan tapi dia lakukan. Tapi waspada karena punya penghasilan, itulah potensi melawan suami. Saya tanya ke ibu, tolong ki jawab dengan jujur. Bu, kalau misalnya gaji tak 1 bulan 15 juta, terus suami tak satpam, kira-kira kita masih hormati? Bohong ki bu.